Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngasih informasi menarik buat kalian semua yang butuh beasiswa. Tentu saja ini info terkait beasiswa, bukan info untuk pencarian jodoh. Jadi kali ini aku akan sharing tentang beasiswa Cendekia Basnas. Kenapa? Karena aku juga penerima beasiswa Cendekia Basnas Angkatan 2 2020. Nah, sekarang itu udah buka angkatan ketiga, yaitu beasiswa Cendekia Basnas Angkatan 3 tahun 2021. Tapi, ini sangat berbeda dan unik dari angkatanku yang dulu. Kenapa? Karena banyak banget syarat yang berbeda. Nggak banyak banget sih, ya ada beberapa. Dan kabarnya itu sangat menarik guys. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah beasiswa Cendekia Basnas Angkatan 2 itu hanya ada 88 kampus yang bermitra, tapi sekarang itu dibuka untuk 101 kampus di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Jadi aku mau sharing aja apa aja sih persyaratan antara angkatan 2020 dengan angkatan 2021. Jadi kalau angkatan 2020 itu biasa dikatakan dengan BCBDN 2020. Sedangkan angkatan 2021 nanti itu dikatakan BCBDN angkatan 3 2021. Jadi beasiswa Cendekia Basnas itu banyak banget jenisnya. Kalau kalian lihat di websitenya itu banyak banget, tapi karena kebetulan aku tuh beasiswa Cendekia Basnas Teladan Muda Berprestasi, karena kampusku itu mitranya yang Teladan Muda Berprestasi. Jadi banyak banget beasiswa Cendekia Basnas kategorinya guys, kalian tinggal milih, tapi sesuaikan dengan kampus. Biasanya itu sudah ditetapkan kalau kampus ini dapatnya studentpreneur, kalau ini Teladan Muda Berprestasi atau enggak aktivis gitu. Nah, kalian tahu nggak sih syarat pendaftaran beasiswa Cendekia Basnas? Itu banyak banget, kalian bisa lihat di websitenya. Tapi uniknya tahun 2021 itu pakai esai. Kalau kami dulu enggak, cuma ada pernyataan tertulis. Aku rasa itu juga termasuk esai, cuma itu nggak terlalu mendefinisikan sebagai esai sih, karena pertanyaan singkat. Artinya tuh short gitu. Jadi itu benar-benar bukan esai gitu. Tapi sekarang itu esainya kontribusi untuk generasi jakat. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih buat esai? Kalau kalian belum tahu, nanti buat esai, aku buat video selanjutnya tentang esai beasiswa Cendekia Basnas, oke? Kalau di video ini aku cuman bahas syarat-syarat pendaftaran Cendekia Basnas. Aku kemarin juga ada syarat surat rekomendasi, baik itu dari BKM, orang-orang yang berpengaruh ke kita. Tentunya di bidang jakat juga. Misal kepala BKM, terus yang wewenang dalam masjid, masyarakat. Aku akan lampirin syarat-syaratnya. Berikut adalah syarat-syarat beasiswa Cendekia Basnas. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek di website basnas.dn.go.id. Bisa cek di websitenya atau di bookletnya. Nanti aku kasih linknya di description box, oke? Jadi ini singkatnya aja karena aku juga penerima BCBDN 2020 guys. Tapi aku kategori Teladan Muda Berprestasi, oke? Kalau kalian kategori yang berbeda, kan ada 3 kategori nih dalam beasiswa Cendekia Basnas, ada studentpreneur, aktivis, dan Teladan Muda Berprestasi. Kalau kalian salah satunya, kalian boleh tonton video ini sampai selesai, karena syaratnya tuh sama aja sih, cuman beda beberapa doang sesuai bidang. Jadi persyaratannya tuh ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum itu adalah yang pertama, warga negara Indonesia, terus mahasiswa aktif S1 perguruan tinggi mitra Basnas. Itu ada 101 kampus kalau sekarang. Kalau dulu tuh ada 88 kampus cuman. Terus yang ketiga adalah kategori sesuai kampus masing-masing. Nah, kategorinya yang ada 3 tadi ya guys, ada aktivis, studentpreneur, sama Teladan Muda Berprestasi. Kalau kampusku, UIN Sumatera Utara, itu Teladan Muda Berprestasi. Mungkin kalau kampus kalian ada yang aktivis atau studentpreneur. Kalian cek aja di website kampus kalian. Yang keempat adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kurang mampu juga bukan berarti yang buruk banget gitu. Artinya di situ mencakup gajinya atau ekonominya tuh pas-pasan seperti itu. Kelima adalah surat pernyataan. Surat pernyataan kurang mampu, dan surat pernyataan dari Basnas itu nanti ada dan ditandatangani pakai materai. Yang keenam adalah membuat esai. Uniknya di sini guys, kalau tahun 2020 itu nggak ada esai, cuma ada pertanyaan singkat. Kalau sekarang tuh ada namanya esai. Tahun 2021 tuh topik tentang kontribusi generasi jakat. Jadi kalau kalian
ya paham tentang zakat, terus kan juga paham tentang Islam, kan pernah berkontribusi, kan gampang banget tuh nulis esainya. Kalau kalian pengen tahu tentang esainya gimana, nanti aku buatin videonya. Selanjutnya adalah surat keterangan dari pengurus masjid terdekat. Jadi bisa aja ketua BKM-nya atau yang terlibat di masjid, tapi orang-orang yang berpengaruh ya guys, misal tokoh masyarakatnya gitu. Selanjutnya adalah melampirkan surat dari tokoh. Nah ini bisa dosen juga sih gitu. Selanjutnya adalah melengkapi pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran. Nah, ada juga persyaratan khususnya guys. Jadi persyaratan khusus yang pertama itu mahasiswa ongoing semester 5 pada saat mendaftar. Jadi kalau kalian udah masuk semester 6 ini nggak bisa, semester 4 juga nggak bisa. Tapi kalau udah selesai semester 4 terus udah KRS-an mau masuk semester 5 ini bisa gitu. Selanjutnya adalah IPK minimal 3,00. Jadi tolong bedakan antara IP dan IPK. Kalau IPK artinya transkrip nilai keseluruhan. Jadi yang dibutuhkan Basnas adalah IPK, bukan IP ya guys. Jadi kalian harus lebih rinci lagi melihat IPK kalian berapa. Kalau udah 3,00 nih minimal atau 3,1, 3,5 ya sok daftar aja karena itu bener-bener ya banyak peluang. Tip organisasi internal dan eksternal. Misal kalau di kampus tuh aku Paskibra, Lensa Komunikasi, LPM Dinamika atau apapun itu. Jadi itu kan internal dan eksternal. Jadi terserah kalian, yang penting kalian aktif. Selanjutnya adalah pernah menjadi ketua organisasi. Ini menjadi nilai plus untuk yang kategori aktivis. Karena aktivis kan emang memimpin gitu ya. Jadi kalau kalian pernah jadi ketua organisasi, ketua HMJ atau apapun itu, ini menjadi nilai plus banget buat kalian yang kategorinya aktivis. Selanjutnya adalah memiliki prestasi. Ini juga menjadi nilai tambah karena bener-bener prestasi juga mendukung untuk kalian lulus di beasiswa Cendekia Basnas ini. Apapun kategorinya, baik itu studentpreneur, terus teladan muda berprestasi, aktivis gitu ya. Selanjutnya adalah memiliki usaha terhitung 3 bulan aktifnya. Jadi ini untuk program yang studentpreneur. Jadi buat kalian yang punya bisnis udah berjalan 3 bulan terhitung saat mendaftar, ya udah daftar aja, semoga lolos. Selanjutnya adalah pernah menjadi narasumber, kategorinya bebas. Misal kalian ngisi sharing tentang kuliah, kalian boleh banget daftar, tapi dibuktikan juga mungkin ya dari sertifikat kah, piagam gitu. Selanjutnya adalah aktif di media sosial, karena kita butuh juga orang-orang saling yang membantu gitu ya. Jadi ketika kalian dapat juga kalian harus membagikan kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya adalah melampirkan dokumen. Yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua adalah kartu tanda mahasiswa, form pendaftaran atau formulir pendaftaran, KTP atau kartu tanda penduduk, surat keterangan dari masjid yang aku bilang tadi, misal dari BKM gitu ya. Selanjutnya adalah transkrip nilai. Transkrip nilai itu keseluruhan ya guys. Misalkan tuh semester 1 sampai 4 itu harus semua secara rinci gitu. Jadi emang bener-bener ya harus dicetak transkrip nilainya. Selanjutnya adalah slip gaji atau surat keterangan hasil penghasilan orang tua gitu. Jadi kalian bisa minta ke kepala desa, karena dulu aku juga mintanya ke kepala desa dan ditandatangani oleh kepala desa setempat atau kepala desa kalian tinggal. Selanjutnya adalah surat pernyataan. Surat aktif kuliah kalian minta ke Prodi dan KRS semester 5 ini juga dilampirin. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh. Itu kalau buat 2 itu menjadi nilai plus guys, karena dulu aku juga buatnya 2. Tapi kalau kalian punyanya 1 aja ya nggak apa-apa. Yang penting kalian mencakup persyaratannya dan mengikuti persyaratannya. Nah, yang terakhir ini adalah esai. Esainya itu kontribusi generasi zakat. Aku akan bahas di video selanjutnya, oke? Itu aja dari aku, semoga membantu. Dan kalau kalian perlu bertanya-tanya lagi tentang apa aja terkait Basnas dan beasiswa Cendekia Basnas yang sedang aku dapetin sekarang, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk lebih jelasnya. Nanti aku juga buat videonya, oke? Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck besok pengumuman, oke?